Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean and Wiz got the bitch jumping. Nah, di video ini saya akan menjelaskan 4 poin penting, yaitu yang pertama, pengertian komunikasi, yang kedua, jenis-jenis komunikasi, yang ketiga, ciri-ciri komunikasi, dan yang keempat yaitu hambatan komunikasi. Baik, yang pertama yaitu komunikasi sosial adalah sebuah proses kegiatan pertukaran pesan atau informasi yang terjadi antara partisipan melalui saluran komunikasi apapun itu dan dapat menghasilkan perubahan sosial yang bisa terjadi secara lisan maupun tulisan. Contohnya, saya sedang melaksanakan tes wawancara sebagai calon hima. Kemudian ada juga verbal maupun non-verbal, seperti menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, rautan wajah, atau gelengan kepala. Kemudian bisa juga secara individu maupun kelompok. Contohnya seperti terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa yang berdiskusi tentang materi kuliah. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi secara langsung. Komunikasi secara langsung yaitu komunikasi yang diucapkan langsung, apa adanya, dan terbuka. Contohnya, setelah kegiatan belajar, saya bertanya kepada dosen sambil mengangkat tangan. Kemudian bertanya, permisi Bapak, apakah ada token untuk presensi? Kemudian ketika saya bertemu teman di jalan, kemudian saya menyapanya. Setelah itu ada juga komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi yang berlangsung dengan memerlukan bantuan media perantara, bisa juga dengan mengisyaratkan suatu pesan dengan gerakan mata, alis, ketipan mata, maupun lainnya. Kemudian ada juga komunikasi sosial secara satu arah. Komunikasi sosial yang dilakukan oleh komunikator dalam menyampaikan sebuah pesan kepada komunikan dengan tanpa adanya sebuah umpan balik atau timbal balik. Kemudian ada juga komunikasi sosial timbal balik yang bisa juga disebut dengan komunikasi dua arah, biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menggambarkan pihak penerima pesan memberikan umpan balik kepada komunikator. Kemudian ada komunikasi bebas dan komunikasi fungsional. Kemudian yang ketiga ada ciri-ciri komunikasi sosial. Saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri komunikasi sosial, antara lain yang pertama, terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Kemudian ada juga terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. Kemudian memiliki maksud dan tujuan yang telah ditentukan dengan jelas. Kemudian adanya sebuah dimensi waktu, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir yaitu ada hambatan-hambatan komunikasi. Yang pertama yaitu hambatan dari pengirim pesan, hambatan dalam penyandian atau simbol, hambatan media seperti yang saya gunakan misalnya sinyalnya jelek. Kemudian ada hambatan dalam bahasa sandi, dan yang terakhir yaitu ada hambatan dari penerima pesan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you.